Halo anak-anak ibu, kembali lagi dengan Ibu Maria Melani Bruginting ataupun sering disebut di sekolah itu Ibu LG. Nah, sekarang kita belajar tentang yang namanya transformasi ya. Nah, transformasi itu terdiri dari 4 jenis. Ya, 4 jenis. Yang pertama di sini adalah refleksi atau sering disebut dengan pencerminan. Ya. Yang kedua ada dilatasi. Dilatasi itu sering juga disebut dengan diperbesar ataupun diperkecil. Kemudian yang ketiga ada translasi. Translasi di sana maksudnya itu adalah pergeseran. Ya, boleh ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Tuh. Kalau di yang keempat itu ada yang namanya rotasi. Ya, kalau namanya rotasi berarti apa dong? Perputaran ataupun berputar. Ya. Nah, sekarang kita fokusnya pada jenis yang pertama aja. Transformasi yang pertama yaitu refleksi. Nah, apa yang disebut dengan refleksi, Bu? Ya, refleksi katanya adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin. Nah, sekarang di sini kita fokusnya di cermin datar ya. Pernah nggak kamu ingat misalkan kamu bercermin pada cermin datar ataupun sehari-harinya kan kamu pasti bercermin. Nah, ketika kamu bercermin, otomatis yang kamu lihat di sana apa? Iyalah, kamu melihat bayanganmu sendiri. Bayangan kamu yang kamu lihat lebih kecil atau lebih besar daripada kamu? Lebih apa? Sama, Bu, ya sama. Memang kalau kita bercerminnya di cermin datar, gitu ya. Jadi di sini bersimpulkan sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan, ya. Yang pertama apa sifatnya? Yang pertama memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya iya, kayak ibu bercermin di cermin datar, ya otomatis bentuk dan ukuran ibu sama seperti aslinya. Bayangannya itu sama seperti aslinya, tidak ada perubahan ukuran juga. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ya jelas, jarak bayangan ibu ke cermin sama juga dengan jarak ibu ke cermin. Gitu ya. Artinya jarak bayangan dan jarak benda aslinya itu sama, nggak beda, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, di sini ada bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jelas, ketika kita bercermin, ya kita kan berhadapan dengan bayangan kita. Itu maksudnya yang ketiga nih. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Bisa paham kira-kira? Bisa ya? Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah paham ya sifat-sifat dari bangun yang dicerminkan ya, yang dicerminkan pada cermin datar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumusnya, rumus refleksi. Nah, sebenarnya di sini kalau kamu perhatikan di YouTube Ibu sama konten Ibu sebelumnya udah ada Ibu bikin contoh cara menghafal rumus-rumus refleksi ini dengan sebuah lagu. Jadi Ibu harap kalian semuanya sudah hafal seperti itu ya. Nah, jadi kalau kamu perhatikan nomor 1, pencerminan terhadap sumbu X di sini nanti hasilnya siapa? Titik koordinat bayangannya X, min Y. Jadi di sini anak-anak ibu, kalian harus tahu, udah hafal rumusnya ya. Rumusnya ibu yakin sudah hafal semua. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara mengaplikasikan ketujuh rumus ini ke dalam soal? Nah, coba kamu perhatikan di sini sudah ibu sediakan contoh soalnya ya. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, ibu mau menjelaskan dulu yang ini. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, titik koordinat bayangannya X min Y. Kalau sumbu Y, min X, Y. Kalau titik asal O, dimana kalau titik asal O itu koordinatnya kan 0,0 ya. Maka titik koordinat bayangannya jadinya min X dan min Y. Kalau garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Kalau garis Y sama dengan min X, maka bayangannya jadi apa? Min Y, min X. Kalau garis Y sama dengan H, H ini apa, Bu? H ini boleh bilangan. Boleh berapapun di sana. Yang penting bilangan ya. Hanya boleh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Boleh juga min 1, min 2, terserah. H
Hanya yang pasti di sini bilangan. Maka titik koordinat bayangannya berubah jadi X, 2H kurang Y. Kemudian kalau garis X sama dengan H, bayangannya ya berubah lagi 2H kurang X, Y. Ini Bu anggap kalian sudah hafal. Jadi aplikasinya seperti apa Bu? Perhatikan contoh soalnya. Nomor 1, segitiga ABC berkoordinat di A, ya, di A min 1,1, B min 1,3, dan C 6,3. Tentukan bayangan segitiga ABC yang direfleksikan. Iya, direfleksikan berarti dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, yang dicerminkan terhadap sumbu X. Coba kalian perhatikan penyelesaiannya. Jadi tadi yang diketahui ada titik A min 1,1, titik B min 1,3, titik C 6,3. Yang ditanya, kalau yang ditanya nanti di soal itu tentukan bayangan, berarti kamu bikin itu lambangnya aksen. Ya, jadi yang ditanya itu A aksen, B aksen, C aksen. Karena yang ditanya tadi bayangannya. Oke, coba kamu perhatikan. Kita punya titik A, koordinatnya min 1,1. Kalau koordinat, ya anakku, ini otomatis kamu kasih lambangnya yaitu X, Y. Ini kan sudah semua paham ya. Kalau kita menulis suatu koordinat, dia kan X, Y. Ya, X-nya duluan. Nah, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya jadi siapa? Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, udah hafal ya? Jadi siapa dong? Di sini aku tulis jadinya si X, min Y. X, min Y. Sudah gampang. Caranya kayak mana Bu? Udah tahu kami rumusnya. Kalau X-nya direfleksikan terhadap sumbu X jadi X min Y. Caranya seperti apa? Ingat, X kamu di sini nilainya berapa? Min 1, berarti tinggal kamu tulis di sini min 1, gitu. Bisa paham ya? Kemudian Y-nya nilainya berapa? 1. Tapi di sini harus jadi min Y. Berarti jadinya berapa Bu tulis? Min 1. Selesai. Jadi Bu pindahkan kemari. Bayangannya jadi berapa? Min 1, min 1. Selesai untuk si A aksen. Ya, A aksen finish. Selesai. Oke, yang kedua. Yang bagian B, titik koordinatnya min 1,3. Iya, berarti ini kan si X, Y ya. Ini X, si Y. Oke, dicerminkan lagi, direfleksikan lagi terhadap sumbu X. Berarti hasilnya jadi siapa dong? Iya, harus berubah jadi X, min Y. Udah, gampang aja. X-nya berapa anak ibu? Min 1. Tinggal kamu tuliskan lagi di sini, min 1. Oke, kemudian Y-nya kan 3. Jadi bayangannya itu min Y. Berarti kamu tulis di sini siapa? Kalau Y-nya 3. Ya udah, jadi minus 3. Sudah, kamu pindahkan ke atas sini. Jadinya min 1, minus 3. Bisa paham kira-kira ya? Gampang ya? Sudah selesai untuk bayangan yang B. Tinggal satu lagi. Bayangan yang C ya. Oke, berarti titik koordinat C 6,3. Berarti itu si X, Y. Refleksi terhadap sumbu X. Berarti bayangannya harus jadi si X, min Y. Sudah gampang aja. X-nya berapa di sana? 6. Tinggal kamu tulis lagi karena di sini juga diminta si X 6. Yo, Y-nya berapa nakku? 3. Berarti di sini tinggal kamu tulis berapa? Ya udah sama-sama min Y. Jadinya di sini Y-nya 3, berarti min Y ya min 3. Selesai. Berarti langsung kamu dapat dong. 6, minus 3. Nah, bisa paham kira-kira ya? Gampang. Selesai. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal yang nomor 2 agar ketujuh rumusnya kita gunakan. Agar anak-anak ibu nanti tahu, udah hafal rumusnya Bu? Ya udah hafal, dari ibu kasih lagu rumus. Sekarang bagaimana cara menggunakan rumus itu ke dalam soal? Coba kamu perhatikan ya nak ya. Nah, soal kedua, tentukan bayangan titik A yang berkoordinat 2,-3 yang dicerminkan terhadap yang pertama yang bikin sumbu Y. Karena yang soal nomor 1 tadi kan udah fokus sama sumbu X ya. Ibu anggap yang sumbu X sudah paham semua. Yang untuk sumbu Y, coba kamu perhatikan. Berarti kita punya titik A. Titik A-nya 2,-3. Berarti ini sebagai X, Y. Oke. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti bayangan dari titik A tersebut adalah siapa? Makanya ibu kasih lambangnya A aksen ya. Bayangannya siapa kalau direfleksikan terhadap sumbu Y? Bayangannya harus nanti si min X, Y, yaitu ini. Bayangannya harus min X, Y. Nah, berarti di sini coba kamu perhatikan, kalau bayangannya min X, Y, nah X-nya berapa nakku? 2. Kalau min X jadinya berapa?
min 2 Bu. Benar sekali. Kemudian Y-nya min 3. Nah, di sini jadinya apa? Min X, Y. Y-nya juga tetap. Berarti di sini berisi berapa? Minus 3. Selesai. Jadi Ibu anggap untuk pencerminan terhadap sumbu Y, anak-anak Ibu sudah paham. Oke, coba kita lanjut. Titik asal O yaitu 0,0. Oke, berarti kita punya titik A berkoordinat 2, min 3. 2, min 3 itu jangan lupa ditandai. Ini sebagai X, ini sebagai Y, supaya tidak silap. Ya, ini sebagai X, ini sebagai Y. Kalau refleksi terhadap titik asal, titik O, yaitu 0,0, hasilnya siapa nakku? Iya, hasilnya harus si min X, si min Y. Gampang kali nih Bu refleksi. Iya, gampang. Betul-betul gampang. Oke, coba kamu perhatikan. Berarti X-nya 2 harus menjadi si min X. Berarti jadinya berapa nakku? Minus 2. Benar sekali. Kemudian Y-nya min 3 harus menjadi si min Y. Berarti min dari min 3. Iya, min dari min 3 berapa nakku? Min dari minus 3. Maka hasil akhirnya nanti di sini siapa dong? Min dari min 3. Ataupun hasil akhirnya nanti adalah si minus 2, min ketemu min. Jadi positif. Iya, hasil akhirnya jadi minus 2, 3. Ini Ibu anggap juga semuanya sudah paham. Oke, sampai sini Ibu anggap sudah paham ya? Paham Bu, gampang. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian C. Garis Y sama dengan X. Oke, jangan lupa ditandai dulu. Berarti kita punya titik koordinat 2, minus 3. Kamu tandai dulu, ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, kalau dibilang refleksi terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya apa dong di sini? Haruslah hasilnya sebagai si Y, X. Gampang. Coba kamu perhatikan. Di sini yang diminta itu Y. Y-nya berapa dong? Minus 3 Bu. Udah, jangan ragu-ragu. Langsung masukkan di sini minus 3. Selesai. Kemudian X-nya berapa nakku? 2. Udah. Ya udah kamu isikan 2. Jadi terbalik dia ya. Di sini tadi koordinat 2, min 3. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka dia berubah jadi Y, X ya. Berubah jadi minus 3,2. Sampai sini bisa paham ya? Bisa paham anak-anak Ibu? Bisa ya nak ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke rumus yang kelima. Garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, garis X sama dengan H. Biar semuanya sudah paham ke-7 rumus itu. Oke, coba kamu perhatikan anak-anak Ibu. Garis Y sama dengan min X. Kita punya titik A ya, 2, minus 3. Berarti jangan lupa ini kamu tandain sebagai X, Y. Nah, titik A ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka rumusnya di sini nanti harus apa? Min Y, si min X. Yang ini ya. Min Y, min X. Min Y, min X. Coba kamu perhatikan. Y di sini siapa? Min 3. Oke, berarti di sini kena min Y. Berarti jadinya min dari si minus 3, Kemudian kita punya si X. Diminta di sini min X. X-nya berapa? 2. Berarti tinggal kamu tambah minus 2. Hasilnya jadinya berapa nakku? Min 3. Jadinya 3, minus 2. Oke. Jadi ini pun Ibu anggap kalian sudah bisa. Oke ya. Kemudian kita lanjut. Untuk yang E, garis Y sama dengan H. Kalau dibilang garis Y sama dengan H, kita punya titik A dengan titiknya itu 2, min 3, yaitu X, Y. Nah, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H. Rumusnya apa dong? X, 2H kurang Y. Gitu ya, Ibu tulis di sini. X, 2H kurang Y. Gitu ya nak ya. Oke, nah jadinya hasilnya siapa dong? X-nya siapa? X-nya 2 Bu. Oke, kita tulis tinggal 2. 2H. H-nya berapa Bu? Oke, coba ya. Ini kan tadi Y sama dengan H. Jadi Ibu ubah di sini. Ini kan Ibu ubah jadi Y sama dengan berapa ya? 2 ya. Oke, Y-nya sama dengan 2. Berarti kamu ubah coba di sini Y-nya jadi 2, ataupun dengan kata lain hanya ini kamu ubah jadi 2 gitu. Jadi hasilnya berapa Bu? 2 kali 2 kurang Y. Y-nya siapa Y-nya? Minus 3, berarti kurang minus 3 gitu. Bisa paham ya? Oke, berarti jadi hasilnya berapa Bu? A aksennya jadinya 2, oke. 2 kali 2, 4. 4 kurang minus 3. Jadi 4 tambah 3 atau hasilnya jadi 7.
7. Oke, Ibu anggap ini juga sudah paham. Gampang ya nak ya? Gampang lah Bu, tak susah itu. Oke, sekarang kita masuk ini. Garis X sama dengan H, ya. Kemudian Ibu punya titik A, ya. Koordinatnya otomatis ini X, Y. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Hanya berapa Bu? Oke, di sini Bu kasih hanya misalkan X-nya sama dengan 3. Oke, berarti dengan kata lain hanya itu nanti kamu ubah sama dengan 3. Oke, berarti jadi di sini siapa rumusnya nakku? Kalau X sama dengan H, rumusnya itu adalah 2H kurang X, Y. Ya kan? Oke. Yuk kita masukkan 2 kali H. Berarti 2 kali H-nya tadi berapa? H-nya 3. Kemudian Ibu kurangkan sama siapa? X Bu. X-nya berapa nakku? 2. Koma. Si Y-nya berapa? Minus 3. Oke, berarti hasilnya A aksen bayangannya itu adalah 2 kali 3, 6. 6 kurang 2. Berarti 4. Koma siapa? Minus 3. Oke deh, selesai semua. Ya, Ibu anggap semuanya sudah paham. Oke, sekian dulu pembelajaran kita tentang yang namanya refleksi. Ibu harap anak-anak Ibu bisa paham. Sampai ketemu di video selanjutnya.